kerajaan-kerajaan besar Islam di Jazirah Arab mempengaruhi kemunduran agama Islam itu sendiri. Daulah Abbasiyah menjadi salah satu kerajaan yang kemundurannya memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Daulah Abbasiyah berdiri di tahun 1508 dan runtuh pada tahun 1517. Keruntuhan daulah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yang dibagi menjadi faktor internal juga eksternal. Seperti yang kita tahu, perebutan kekuasaan pusat pemerintahan merupakan masalah yang hampir pasti terjadi di lingkungan internal kerajaan. Sebagian besar penguasa merupakan berbangsa Arab yang memberikan pengaruh besar pada masanya. Namun, kalangan Ajam atau non-Arab dan bangsa Persia juga menginginkan kekuasaan, dengan memiliki pemimpin dari kalangan mereka. Fanatisme kebangsaan ini memercik perselisihan dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah dan berujung pada perebutan kekuasaan pemerintahan. Kemunduran di bidang politik serta-merta menyebabkan krisis ekonomi. Kecenderungan penguasa untuk hidup mewah dan berfoya-foya diikuti oleh kalangan orang kaya menyebabkan kemiskinan bagi rakyat biasa, sehingga pemerintahan yang awalnya kaya raya terganggu perputarannya. Dengan berbagai permasalahan yang muncul, membuat rakyat kehilangan kepercayaannya kepada kedudukan Khalidah yang rapuh dan mulai mendirikan daulah-daulah kecil untuk memerdekakan diri. Peristiwa memerdekakan diri ini didominasi oleh bangsa Turko dan Persia, sehingga memicu perpecahan dalam pemerintahan. Sedangkan dari faktor eksternal disebabkan oleh perang salib yang menanamkan benih permusuhan umat Islam dan Kristen dan makin memuncak karena peraturan Daulah Bani Seljuk yang mempersulit orang-orang Kristen untuk berkunjung ke Baitul Maqdis. Perang salib juga memakan banyak korban dan jatuhnya beberapa daerah kekuasaan Islam ke tangan musuh. Tragedi kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan yang berlangsung selama 40 hari di bawah pimpinan Hulagu Khan memakan ratusan ribu jiwa umat Islam, juga menjadi salah satu faktor keruntuhan kerajaan. Tidak hanya dialami oleh Daulah Abbasiyah, beberapa daulah lain juga bernasib sama, seperti Daulah Bani Ahmar di Andalusia, di mana khalifah serta umat muslim diusir atau tinggal namun berpindah keyakinan. Daulah Mughal di India tidak lebih baik, karena rapuhnya pemerintahan memberikan celah bagi Inggris untuk menjajah. Berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, Syekh Amir Arselan mengungkapkan beberapa alasan mengapa umat Islam mundur dan sulit maju. Pertama, umat Islam sudah tidak benar-benar mengamalkan ajaran yang sesuai syariat, khususnya yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Kedua, umat Islam tidak mau bersatu dan terpecah belah. Hal inilah yang menyebabkan kerapuhan, sehingga memberikan celah bagi bangsa lain untuk menghancurkan umat Islam. Ketiga, mayoritas umat Islam terlalu cinta dunia dan takut mati, padahal sudah dijelaskan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan menjadi waktu untuk mengumpulkan amal sebelum pergi ke akhirat nanti. Dan yang terakhir, hilangnya semangat jihad, yaitu perjuangan sungguh-sungguh karena panggilan ilahi, dan mengerahkan semua potensi dan kemampuan demi mencapai tujuan, yaitu menegakkan kebenaran dan kebaikan agama. Sebagai generasi muda Islam, ada baiknya kita menyadari kesalahan-kesalahan pendahulu kita dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk membenah diri di masa sekarang, sehingga Islam dapat bangkit kembali dengan menyebarkan kebaikan dan menerima perbedaan yang ada di dunia ini.